Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sampai ayat 100. Qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Di negeri ini yang mau doa seperti itu siapa ya? Kita butuh Ibrahim baru yang selalu memanjatkan doa ini. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baladan aminah. Warzuq ahlahu, dan limpahkanlah rizki kepada penduduk bumi itu minasamarot, dari buah-buahan. Sebuah angan-angan yang bahasa kita ini dalam bahasa Arab hayhata, dalam bahasa Inggris itu impossible, ya. Di negeri yang tidak pernah tahu daun, jangankan daun, rumput aja enggak, kok mintanya dilimpahkan buah-buahan, kan lucu sekali gitu. Tetapi itulah sebuah contoh di dalam memohon kepada Allah, ya. Kita ini tidak boleh pesimis, ya Pak ya. Tidak boleh berkecil hati. Selama yang kita minta ini tidak bertentangan dengan aturan Allah, mari, ya. Jangan sampai kita 2-3 bulan berdoa tampaknya masih seperti yang dulu, lalu bosan. Jangan. Doa ini memberikan satu motivasi yang luar biasa. Robbi ja'al hadza baladan amina warzuq alahu minas samaroti. Man amana minhum, kepada orang-orang yang beriman dari mereka billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir. Qala, dan berfirman, wa man kafaro, dan sapa wong sing kufur ora gelem percaya marang kenyataan lan tuntunane Nabi Ibrahim alaihissalam, fa umatihu qalilan, maka mereka juga akan menikmati namun sedikit, yang dimaksud kenikmatan dunia. Summat taruhu, kemudian besok akan dicampakkan ila azabinar, kepada azab neraka. Wa bidzal masir, lan neraka kuwi panggonan sing paling ala. Jadi kesimpulan 136 itu adalah ajaran kepada kita agar supaya kita tetap selalu memohon, berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika berdoa tidak usah banyak perhitungan. Ya, wong Nabi Ibrahim di negeri yang cuman batu aja dungone njaluk buah-buahan, ya dah. Itu kan memang namanya aja contoh gitu loh Pak ya. Dan kenyataan dalam hidup sekarang ini kan, dalam dunia politik aja bapak-bapak kenal kan, amin. Kan bapak. Yang namanya Petruk jadi ratu, nyatanya juga luar biasa. Dan mestinya juga, meskipun kita tidak usah angen-angen selalu jadi ratu, ya. Petruk kok jadi ratu, mesti ngrekasake rakyat wis ngono wae. Petruk itu pembantu, Petruk itu puno kawan, menggambarkan. Tapi dalam bolak-baliknya dunia memang begitu. Di dalam kekhilafahan yang dalam Islam, kalau kita belajar Islam, kita kenal yang namanya Raja At-Tatruk, Mamluk itu dulu. Ya, Mamluk itu sebenarnya budak. Aslinya kan namanya kan budak. Ketika kekhalifahan Islam itu hancur, itu karena dulu Islam waktu jaya-jayanya kan banyak mengimpor. Kalau sekarang namanya TK, ya tenaga asing lah. Ada kalau Islam makmur kan, kemudian mereka mengimpor para tenaga asing, pekerja asing, ya dari Thailand, kemudian dari sekitarnya itu. Yang mereka sebutannya Mamluk. Mamluk itu budak-budak. Dulu namanya budak, bukan belum TKI atau TKB, ya Pak ya. Karena saking banyaknya mengambil TKI, akhirnya mereka bersatu dan mampu menggulingkan
Kekhilafahan dan berkuasa betul-betul terjadi itu. Sehingga terkenal dengan Mamluk itu sebelum Ataturk itu. Jelas sejarah gitu. Nah, itulah dunia. Baik, kita teruskan sekarang pada ayat berikutnya. Ini kesimpulannya begitu. Kita mengatakan dua. Ayat 127 sekarang. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismaila. Ini. Wa idh yarfa'u, ya dah, itu dalam bahasa Arab idh itu namanya dzaraf, ya dah, lil makan. Lima mado min zaman, ya dah. Dan ketika dalam bahasa Indonesia ketika dalam tafsirnya uzkur waktan kada wa kada. Podo ilingo waktu-waktu yang begini dan begini itu artinya kita suruh belajar dari waktu gitu loh, Pak. Mengenang sebuah sejarah. Kejadian-kejadian di masa lalu. Barangkali sekarang gambar-gambar calon itu ya memakai kalimat dzaraf zaman ini, wa'id. Kalau menampilkan diri di balik ada apanya, Pak, di balik gambar dia? Nah, backgroundnya itu kan pakai foto-fotonya orang-orang masa lalu. Itu namanya juga gitu loh, ya dah. Ingatlah, siapa di balik saya? Ada gendruwo apa wewe ngono ya dah. Kalau dia tampil mesti di baliknya kan gitu. Nah, kalau dulu kan gambar tunggal. Sekarang lihat sepanjang jalan. Ini Mas Mul jadi caleg. Wah, di baliknya ada gendruwone sapa. Wah, ini diajarin kayak gitu. Nah, itu sebuah kisah sejarah. Nah, dalam istilah ayat itu wa'id. Bahasanya tuh id. Dalam ilmu nahwu disebut dzarfuz zaman. Ya dah. Ingatlah ya dah waktu-waktu yang telah berlalu. Nah, yang disuruh ingat gini, Pak. Yarfa'u Ibrahimu al-qawaida, yaitu ketika Nabi Ibrahim meletakkan, kalau sekarang apa? Meletakkan batu pertama ya, Pak ya. Tapi bukan Ka'bahnya, ini Ka'bah sudah selesai. Al-qawaid, qawaid itu jamak dari kaidah, yaitu kaidah-kaidah di dalam berdin. Kaidah itu prinsip atau dasar di dalam beragama. Ingatlah dan kenanglah bagaimana Nabi Ibrahim ketika meletakkan dasar-dasar beragama. Minal baiti, yaitu diawali dari membangun sebuah rumah yang dimaksud adalah Ka'bah. Maka ditiru para penerus-penerusnya. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka pertama kali yang dilakukan masjid. Maka kalau kita mau menapak tilas itu, ya, kalau di tempat kami, kalau sudah akhir sana, mau melepas anak-anak kelas 3 SLTA itu yang mau calon alumni, pesan yang disampaikan Pak Direktur selalu kalimat begitu, Pak. Jika kalian nanti sudah memasuki dunia kampus, maka usahakanlah tempat tinggal Anda dekat dengan masjid. Itu namanya qawaida minal bait. Sebagai keluarga muslim, kalau mau membangun rumah, maka yang dipikir kira-kira cedak apa doh karo masjid. Itu didikan gitu. Kalau dalam bahasa orang Mesir itu begini, al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga dulu sebelum membangun rumah, itulah ya. Tetangga seorang muslim pertama kali apa? Masjid. Jadi kaidah dasar di dalam agama minal bait di sini membangun masjid. Pak
almarhum Profesor Hamka, maka ketika beliau pulang pertama kali di dalam merintis dalam kajiannya, maka yang diangan-angannya pengen membangun masjid yang besar dan akhirnya keturutan yang terkenal dengan Al-Azhar. Ya karena semuanya ternyata berangkatnya begitu. Minal baiti wa Ismail yang bersama Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal ya Allah, mudah-mudahan Kau berkenan menerima kami. Menerima apa? Menerima amal perbuatannya. Setelah dia melaksanakan perintah Allah untuk membangun satu rumah Baitullah, ya kemarin kan kita bicaranya gitu, ya. Sebuah rumah ya, yang dijadikan sebagai tempat beribadah, ya maaf kok ibadah saja. Wattaqidu mim maqami Ibrahim musalla, ya Allah terimalah seluruh amal kebaikan kami. Innaka antas samiul alim. Di dalam tafsirnya kita mulai. Jadi innaka antas samiul alim itu artinya jumlah wasilah tuwasilu biya Ibrahim wa waladuhu liqabuli du'aiha. Sebuah wasilah di dalam berdoa. Nah ini Bapak-bapak, kita ini sering salah kaprah ketika ada kalau mau doa pakai wasilah. Akhirnya oleh golek wasilah itu sering salah kaprah. Wasilah biwong mati. Di sini diajarkan, ya dah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah doa kami, terimalah amal perbuatan kami. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Innaka antas samiul alim ini menurut Aisyarut Tafasir ini disebut wasilah. Wasilah itu perantaraan. Kalau kita mau memohon kepada Allah itu disunahkan pakai wasilah. Wasilah itu perantara. Lah perantaraannya apa? Yaitu bizikri asma'illahi al-husna. Allah di darat. Jadi yang disebut wasilah dalam berdoa dalam Islam itu yaitu dengan menyebut, dengan membaca sebanyak-banyaknya asmaul husna. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Begitu, itu sebenarnya itu yang disebut wasilah. Bukan kemudian datang ke kuburannya nenek moyang, lalu, Mbah tolong doa saya. Itu orang-orang yang nyekek. Wisata-wisata kuburan itu begitu. Kalau udah sampai di kuburan itu minta tolong kepada orang yang udah mati. Pertolongannya apa? Doa saya ini disampaikan kepada Allah gitu. Itu kalau menurut Wahabiyah mengatakan gitu. Orang seperti itu menganggap Allah budak. Mengapa melalui mereka? Alasannya kan mereka itu kan orang-orang yang soleh. Jika berdoa diijabahi. Lah wis mati wis ra iso ndonga. Kan udah mati. Kok dimintai? Nah, menurut tafsir ini, innaka antas samiul alim itulah yang disebut wasilah. Maka tidak usah pakai begitu. Wasilahnya itu apa? Wasilahnya ya dengan menyebut asmaul husna wa sifatihi sebanyak-banyaknya. Jadi belajar dari pengemis itu loh Pak. Kalau mau minta itu muji-muji sik ngene lho Pak ya. Jadi makanya Rasulullah sendiri kalau mau berdoa biasanya diawali dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, itu memuji kepada Allah lalu menyebut asmaul husna. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an kan walillahil asmaul husna wad'uhu biha.
Bagi diri Allah itu punya nama-nama yang baik, maka sebut-sebutlah itu. Wallahul ladzi la, itu yang sudah dikasetkan itu didengungkan saja nggak apa-apa ya Pak ya. La ilaha wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbiru khaliqul bari'ul musawwir, dan selanjutnya sampai ada yang kata itu Asmaul Husna. Menurut tafsir ini, kenapa Rasulullah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika habis doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah doa kami, innaka antas samiul alim, karena engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui permintaan hambanya. Itu namanya wasilah. Wasilahnya begitu. Bukan, jangan sampai kita wasilahnya kepada orang-orang yang mati. Nanti kita sering salah kaprah. Dikit-dikit ke kuburan. Mau mantu ke kuburan. Mau nyalek ke kuburan. Mau apa lagi? Boleh ke kuburan itu boleh diajarkan oleh Islam. Tapi bukan untuk seminggu sekali mau baca Quran, ngincer surat Yasin. Itu ke kuburan. Sehingga kuburan-kuburan kiai yang ditempatkan di dekat masjid. Kalau malam Jumat ngantri sobat. Kau ngaji ke kuburan. Padahal hadis Nabi jelas, la taj'alu quburakum masjidan wa la taj'al buyutakum qubura. Janganlah kamu jadikan kuburan-kuburan kamu sebagai masjid, dan janganlah kau jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Seperti kuburan seperti masjid itu apa? Ya, kuburan dijadikan tempat ibadah. Ngaji, sholat, zikir di kuburan. Nah, rumah yang dijadikan seperti kuburan apa? Rumah yang tidak pernah dipakai untuk ibadah, tidak pakai untuk sholat dan untuk ngaji. Maka sholat sunnah yang paling utama dilakukan di rumah. Kan gitu Pak? Iya. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali yang wajib. Yang wajib udah di rumah. Hadisnya kan gitu. Sholat itu di rumah. Ila al-maktubah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib di mana? Di masjid. Gitu. Saya sering menyampaikan, bukan saya mengkonten. Ketika ini tentang wanita-wanita yang sholat ikut jamaah ke masjid, itu kadang-kadang ada di antara kita ini yang sering sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumah, atau di kebablas ke. Terus ketika ke masjid itu menjadi tidak boleh. Nah, ini jangan dilarang wanita-wanita kamu pergi ke masjid. Kan ada itu kalimat umum, ada kalimat yang tahsis khusus, la tamna'u ima'akum al-masjidah. Jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu ke masjid. Gitu. Karena apa? Ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah jika sholat juga di masjid. Namun jika memang tidak memungkinkan, karena bagi perempuan itu memang punya kewajiban, yaitu menjaga rumah dan kekayaan suami. Sebenarnya gitu. Artinya kalau kedua-duanya ke masjid dan di rumah itu menjadikan meragukan jika ditinggal ke masjid dua-duanya, dikhawatirkan keamanan dan lain sebagainya, maka Islam itu adil. Maka yang pergi ke masjid itu yang laki kan gitu, perempuan punya kewajiban. Jadi bukan berarti perempuan tidak boleh, tetapi perempuan itu punya kewajiban menjaga rumah. Jika memang kita aman-aman dan tidak ada masalah, berarti ilahnya hilang. Ya maka tidak ada masalah. Ada ajir aja ke masjid. Bareng-bareng karena langkah kita ke masjid ibadah. Jangan sampai kebablasan
lalu dilarang. Wanita nggak boleh ke masjid. Saya pernah tanya, kenapa? Fitnah. Yang masjid fitnah. Nenek pasar apa sebenarnya? Ya, supaya jangan kebablasan gitu loh Pak ya. Ditempatkan pada tempatnya. Boleh, tidak dilarang. Dulu di zaman Rasulullah itu Muslim itu kalau subuh juga ke masjid, hanya kalau pulang lebih duluan. Landasan yang berikutnya yang harus kita ketahui, kalau di zaman Rasulullah tidak ada wanita-wanita yang pergi ke masjid. Ngapain Rasulullah mengatakan sebaik-baik saf laki-laki dari depan dan sebaik-baik saf perempuan dari? Nah berarti ada wanita yang ke masjid zaman itu. Kalau nggak ada yang ke masjid, biasanya Rasul nggak menyampaikan seperti ini. Gitu loh. Lo kok rento? Lah gua apa masjid dibangun gede-gede rento? Ya, jangan dilarang. Ketika memang meragukan, dia punya kewajiban, gitu loh Pak ya. Kalau toh memang kedua-duanya jika pergi ke masjid, lebih-lebih masih punya anak kecil, wanita itu banyak tugasnya, dan dia memang tugas-tugas rumah itu yang paling banyak, gitu loh. Baik, kita teruskan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana ya Rabb kami waj'alna dan jadikanlah kami. Kami di sini adalah Ibrahim dan Ismail. Kami berdua mohon dijadikan apa kepada Allah? Muslimaini. Dua orang muslim. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agamanya apa? Islam. Makanya disebut muslimaini. Wa min dzurriyyatina dan dari anak turun kami kelak. Ummatan menjadi suatu umat muslimatan lak yang selalu muslim kepadamu ya Allah. Muslimata, muslim itu artinya dalam bahasa berserah diri. Dalam bahasa umumnya ya menjadi muslim. Muslim laka kepada kami. Wa arina dan berikanlah kepada kami manasikana. Artinya ajarkanlah kepada kami cara-cara manasik. Manasik itu secara umum artinya ibadah. Namun secara khusus yaitu pengajaran tentang ibadah haji. Secara umum manasik itu artinya ibadah. Kan inna sholati wa nusuki. Nusuk itu ismul fa'ilnya menjadi manasik itu. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Jadi wa arina manasikana dan ajarilah kami tentang ibadah kami. Ibadah secara umum. Namun secara istilahi khusus manasik lebih banyak dipakai di dalam pelatihan ibadah haji. Maka di dalam tafsirul mufradat ini arina manasikana alimna kaifa ya nahju baitaka wa nunsika wa tu'abbidulaka. Ajarkanlah kepada kami tentang haji di rumahmu ya Allah dan cara-cara beribadah untuk menyembah kepadamu. Loh, malah dua-duanya ya. Wa tub alaina ya tahu. Dan wa tub taba yatubu tub alaina itu wafaqna litaubah. Ya Allah, mudah-mudahan kau limpahkan kepada kami taufik yang namanya taubah. Angel ya Pak. Taufik kok taubah ya. Wafaqo yuwafiku taufikon itu artinya persesuaian. ACC taufik itu. Ya, ACC. Watub dalam bahasa kita watub kan tobat ya Pak ya. Jadilah kami bersuara untuk selalu bertobat kepadamu. Tobat itu apa tuh? Tabayatubu taubatan. Tobat. Oh, enggak Pak. Tobat itu artinya roja'ah. Kembali.
Jadi orang yang bertobat artinya orang yang selalu kembali kepada ajaran Allah. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Diulang lagi setiap kali habis Robbana 2 kali. Nabi Ibrahim memberikan contoh, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim, di sini tawasulnya lagi. Jadi setiap kali memohon menyanjung Allah, memohon menyanjung Allah, gitu loh. Ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Rabbana wahai Rabb kami wa ba'ats, dan bangkitkanlah, itu artinya utuskanlah, fihim, ya, dari mereka-mereka, dari golongan, dari satu kaum. Yang dimaksud di sini para mufasir adalah kelompok Bani Israel. Rasulan, seorang utusan, minhum, ya, dari mereka sendiri, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, yaitu ayat-ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini Allah. Wa yu'allimuhumul kitabah, dan yang kelak akan selalu mengajarkan kepada kaum mereka tentang Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mereka selalu akan mengajarkan bagaimana cara mensucikan diri mereka. Innaka antal azizul hakim. Diulang lagi kalimat apa Pak di sini? Kalimat tawasul lagi, pujian kepada Allah. Innaka antal azizul hakim. Jadi begitu indah doa ini. Jadi 3 ayat diteruskan, diakhiri dengan pujian kepada Allah. Menurut tafsir ini jadi 3 kalimat, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim, innaka antal azizul hakim. Itu disebut kalimatut tawassul. Ya. Maka wa ba'ats fihim rasulan, hada doa istijabuhullahu ta'ala wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma talabahu. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini adalah yang dimohon, yaitu untuk diutusnya seorang rasul dari golongan mereka. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah dari minhum, dari mereka. Mengapa ya Allah mengangkat Nabi kok bukan orang Jawa gitu ya, atau orang Jawa Timur? Ya, enggak, tapi minhum, yaitu dari golongan mereka gitu. Yang dimaksud ada doa istijabahu Allahu ta'ala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini juga sudah dikabulkan oleh Allah. Yaitu apa? Dengan arsalahu Muhammad, yaitu dengan diutusnya Rasul yang namanya Muhammad. Huwa matolabahu, itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alkitab, yang dimaksud Alkitab wal Quran. Maka bahasanya yatlun, untuk selalu dibaca. Wal hikmah, nah adapun hikmah adalah as-sunnah wa itrarus syar'i. Yang dimaksud hikmah di dalam tafsir itu bukan dalam bahasa kita yang sering bil hikmah, dengan bijak sana. Di sini ya teluna kita ya Alkitab wal hikmah. Al hikmah di sini bukan bijak. Yang dimaksud itu hikmah itu adalah sunnah. Ya kalau Al-Qur'an ya teluna kita Alkitab wal hikmah artinya ya Quran dan sunnah. Hanya diperluas tafsirannya wa israrus syar'i. Dan seluruh rahasia-rahasia di dalam syariat. Di dalam syariat. Artinya apa? Setiap syariat, setiap ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, di balik ketetapan itu mengandung suatu rahasia yang
Luar biasa. Akhirnya orang sering menyebut hikmah di balik sebuah peristiwa, hikmah di balik sebuah keputusan. Kembali juga. Maka ditafsirkan al-Islam. Kalau di dalam istilah ilmu usuliyah itu disebut namanya maqasidus syar'i. Setiap ketetapan hukum itu pasti ada maksud yang terkandung di dalam syariah itu. Sehingga kita belajar hukum-hukum Islam berdasarkan kitab dan sunnah, berdasarkan Quran dan sunnah itu ada kalanya tidak cukup dengan textbook, Pak. Textbook itu apa artinya? Ya apa adanya. Tetapi setiap syar'i ada israr atau maqasid. Maqasid itu jamak dari maksud. Jadi ada maksud. Mengapa Rasulullah menetapkan sebaik-baik sop laki dari depan, sebaik-baik sop perempuan dari belakang? Ada maksudnya. Apa? Untuk menghindari taklid. Menghindari taklid itu campur adu, tubruan. Ada itu model-model kayak begitu namanya isror dalam isrorus syar'i. Apa ya dalam Islam itu kok ada syariat kon poso. Dadah luwe. Rekoso meneh. Dimaham kok luwe. Ada hikmah apa di balik orang lapar? Wah, sekarang para pakar pada menyelidiki dari sisi kesehatan, dari sisi kesabaran, dari sifat keisaran. Isar itu apa namanya? Derma apa? Sosial. Sehingga orang baru tahu gitu loh ya. Muncul. Maka itu syar'i. Di dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab, mengapa Al-Qur'an itu kok menetapkan cara berpakaian kok cuman perempuan, lakinya kok enggak? Kalau wong laki bungkus bakar wis rene sing ngerti tonton ya banyak. Lu kenapa kalau perempuan diatur? Iya. Karena ada maksud tertentu. Kenapa? Karena memang yang namanya wanita itu aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya aurat. Al-mar'atu auratun itu memang benar. Akhirnya Al-Quran memberikan satu ketetapan hukum cara berpakaian tersendiri. Bahkan Rasulullah sampai menetapkan begini. Al-mar'atu idza akbalat wa ma'aha syaiton wa idza adbarat wa ma'aha syaiton. Wanita itu apabila berhadapan-hadapan, di depannya wanita ada setan. Atau kalau membelakangi, artinya kita di belakang wanita. Di belakang wanita juga ada setan. Itu nggak disoki. Ya, ketepatan. Saya kemarin habis dimohon untuk mengisi tentang wanita dalam pandangan Islam. Jadi saya mengurai dari sisi bahasa itu. Lalu kita memang tampilkan nas-nas seperti itu. Hadis-hadis tentang wanita sampai seperti itu gitu loh. Al-Kisah apa? Al-Kisah ketika Nabi Musa dipanggil oleh putrinya Nabi Su'aib. Habis meminumkan kambing kan dulu. Lalu pulang. Wah, masih siang sampai di rumah. Nggak kayak biasanya. Kenapa masih siang sudah pulang? Iya, Bang. Iya, Bang. Tadi yang ada kambingnya itu diminumkan dulu orang. Laki-laki yang kuat sekali. Terus orangnya di mana sekarang? Nggak tahu. Loh. Kamu bilang apa? Ya nggak bilang apa-apa. Oh, putri Nabi sopan banget. Oh, laki diam. Ternyata kalau dibantu orang itu boyo berterima kasih. Suruh kembali panggil orang itu kemari. Setelah kamu dipanggil apa? Suruh ke rumah. Ya sudah. Lalu jalan. Putri Nabi Su'aib ada di depan. Nabi Musa di belakang. Tiba-tiba panggil itu. Mbak, kalau bahasa kita, kamu jangan di depan saya, kamu di belakang saya saja. Gitu. Kan lucu, bang, ngerti gode apa nenek? Tapi memang begitu. Itu kelanjutannya. Jadi al-hikmah, makna hikmah di dalam ayat ini yang dimaksud adalah sunnah dan rahasia-rahasia di balik
syariat Islam. Rahasia di balik syariat Islam atau maqasidus syar'i. Wal isabah fil umuri kulliha. Dan segala isabah itu artinya sesuatu sasaran yang akan dicapai oleh sebuah syariat itu sendiri. Nah, dari sini maka terjemahan hikmah itu banyak sekali. Kalau Pak Hamka menerjemahkan hikmah itu, beliau mengatakan di luar ayat ini ya Pak ya, karena istilah hikmah itu banyak kan. Kita sering bilang hikmah dibalik sebuah peristiwa, hikmah ini berdakwah dengan hikmah. Ada ilmu hikmah macam-macam. Nah, karena berangkat dari istilah-istilah itu, Pak Angka menerjemahkan tersendiri. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah ilmu untuk menggunakan ilmu. Pernah dengar istilah kayak gitu, Pak? Ilmu untuk menggunakan ilmu. Maka para nabi itu adalah mereka yang diberi hikmah. Ada. Hikmah artinya ilmu untuk menggunakan ilmu. Dasarnya, tapi di luar ayat ini. Kalau ayat ini positif Quran dan hadis. Yu'til hikmata wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu surat apa ya? Hikmah itu hanya aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Maka barang siapa yang aku beri hikmah, maka dia berarti telah aku beri ilmu, telah aku beri karunia yang besar sekali. Itulah yang disebut ilmu untuk menggunakan ilmu. Sekarang banyak orang yang berilmu, tapi tidak bisa memakai, tidak bisa menggunakan ilmunya itu. Mengapa? Tidak dapat hikmah. Berapa banyak sarjana ekonomi? Jak yang pasar klewer, pinter karo lulusan SD, sing memang tidak dilek sekolahan neng pasar. Nah, ada selanjutnya mau gue kembangkan, ya Pak ya. Iya. Jadi ilmu untuk menggunakan ilmu. Wijane yo sarjana teknik. Motor macet kok ora iso. Dan iya, dia punya ilmu, tetapi tidak diberi hikmah. Nah ya kan. Jadi akhirnya saya waktu membaca itu penasaran. Oh, apa ya kok ilmu untuk menggunakan ilmu. Tidak bisa dipelajari sesaat, Pak. Kalau kita terus merenung, betul-betul baru ngaku, benar-benar bahwa ternyata ada ilmu untuk menggunakan ilmu. Pakar-pakar politik Indonesia ini yang dulu kuliahnya di Visipol, mungkin, ya Pak ya, belum tentu menjadi seorang politikus kaliber. Justru politikus-politikus besar Indonesia itu malah sarjana-sarjana teknik dari ITB, dari IPB. Nah dulu ilmunya tuh nggak apa. Ya ilmu ya jadi pinter. Tapi tidak diberi hikmah. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang diberi hikmah, maka orang itu telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar. Apa itu? Ilmu untuk menggunakan ilmu. Ya, para penulis-penulis itu kan ternyata kadang-kadang tidak selamanya. Saya tuh banyak punya teman yang banyak editorial di sebuah buku, tulisan buku. Malah kadang-kadang bukan dari sarjana bahasa Indonesia. Lalu punya 2 teman yang sarjana bahasa Indonesia ngelamar untuk menjadi editor di sebuah percetakan. Malah ra ditombong. Lho piye toh? Ya udah sampai di situ. Wong yang Allah memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki. Ora iso ditututi dengan
akal. Gitu saja. Ya Pak ya? Nah, bahasa kampungannya itu nasibe dewe itu memang benar gitu ya. Baik, kita teruskan. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa inkan. Wa innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safi'a nafsah. Wa man dan barang siapa yarghabu an yang benci. Dalam bahasa Arab itu ada dua istilah, Pak. Kalau kita kenal kalimat yarghab, itu yang menentukan terjemahannya adalah huruf berikutnya. Ada yarghabu an, ada yarghabu fi. Kalau yarghabu an itu benci, kalau yarghabu fi itu suka. Udah bedanya. Dalam bahasa Arab kalau kita mau berdialog gini, dalam pakai fi'il madhi. Raghibtu fika. Saya cinta sekali kepadamu. Tapi kalau fi-nya diganti an, raghibtu anka. Aku benci banget sama kamu. Hanya fi dan an yang membedakan. Nah, dalam ini wa may yarghabu barang siapa wa may yarghabu an. Cara bacanya akhirnya begitu. Barang siapa yang benci millati Ibrahim kepada agama Ibrahim illa man safi'a nafsah, kecuali orang seperti itu orang yang membodohi dirinya sendiri. Illa man safi'a nafsah. La yarghabu an millati Ibrahim, tafsirnya. Barang siapa yang tidak mencintai agama Nabi Ibrahim, alati yadinul Islam, yang agama Ibrahim itu adalah agama Islam, illa abdun jahlun, kecuali hamba yang bodoh. Iya, qadara nafsahu telah mengotori dirinya, wa azallaha dan telah menghinakan dirinya, wa ahanaha dan telah merendahkan dirinya, bitarkis sabil dengan meninggalkan jalan yang mulia, wa kamalia dan jalan yang sempurna, wa is'adiha dan jalan menuju kebahagiaannya. Ia al-Islam. Itulah yang disebut Islam. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh telah kami pilihkan. Pilihkan apa? Islam itu, gitu. Hu kembali kepada Islam. Walaqad dan sungguh istafaina, telah aku pilihkan Islam, ya dah, buat kamu sekalian fid dunya, di dunia ini. Wa innahu karena sesungguhnya fil akhirati, besok di akhirat laminas sholihin, sungguh kamu akan bersama orang-orang yang soleh. Jadi ada peringatan ayat 130 ini, barang siapa yang benci kepada agama Nabi Ibrahim, artinya agama Islam, maka orang itu termasuk orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Idza qala lahu rabbu, ya ada ketika Nabi Ibrahim berkata, idza qala lahu, yaitu di situ adalah kata lahu rabbuhu kepada Rabbnya, aslim, berislamlah. Idza qala lahu rabbuhu, ketika Tuhannya Allah yang dimaksud memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah wahai Ibrahim. Qala, maka menjawablah Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku telah berislam kepada Rabb yang menguasai alam semesta. Wawasa, dan ketika berwasiat dia Ibrahimu dengan, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, bani kepada anaknya Yakub, yaitu Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilihkan lakum buat kamu sekalian ad-din suatu agama. Yang dimaksud adalah Islam. Fala tamutuna, maka jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun,
kecuali kamu sekalian dalam keadaan muslim. Hadirin wal hadirat, di dalam kalimat wasiat ini, habis kalimat Ibrahim, kenapa kok Yakub? Mestinya Nabi Ibrahim kan kepada Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wa Yakub dan Yakub. Nah, anak-anak di sini sudah diselang di dalam silsilahnya, ya. Iya, nah, itu di situ ada silsilah wa Israil bin Ishaq bin Ibrahim wa banuhum Yusuf. Jadi kalimat Yakub diambil itu karena tengah. Setelah Nabi Yakub ada Yusuf. Jadi urutannya Yusuf bin Yakub. Kan gitu, Pak? Yakub bin Ishaq. Nah, di sini wa Israil bin Ishaq kok, Pak. Terselang dulu kok. Jadi lewatnya kan begitu kepada Ishaq, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Yakub wa Israil bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi sudah ada selang. Wa banuhu Yusuf wa ikhwatuhu. Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, berarti wa Israil bin Ishaq. Jadi kalau dulu ada sebutan Bani Israel, sebenarnya dalam tafsir ini yang disebut adalah Bani Yakub. Jadi Bani Yakub itu maksudnya begitu. Jadi wasiat ini merupakan wasiat yang diabadikan oleh Allah seorang ayah kepada anaknya. Jadi saya jawab tadi. Satu yaitu wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anaknya yang bernama Ismail, dan wasiat Nabi Yakub kepada putranya yang bernama Yusuf. Kedua-duanya di dalam berwasiat hanya satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali benar-benar dalam keadaan muslim. Sebagai sekedar contoh ayat berikutnya cuma saya baca saja karena waktunya habis. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana ketika Nabi Yakub telah akan datang satu kematian? Idh hadara Yaqub al-maut. Ketika Nabi Yakub maksudnya menjelang usia tua. Ya, karena akan mati, kan tidak ada orang yang mau tahu mati. Qala libanihi, ketika mereka berwasiat kepada anaknya. Ketika mereka bertanya, kepada anaknya, mata buduna min ba'di. Hei anakku, apa yang akan kau sembah setelah sepeninggalanku kelak? Qalu na'budu ilahaka. Anak-anak Yakub mereka pada menjawab, kami akan menyembah Tuhan kamu, ilah Nabi, ilah ayahnya maksudnya, wa ilaha abaika, ya, dan ilahnya para nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa ilahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu? Ilahan wahidan, yaitu ilah yang satu. Wa nahnu, dan kami semua lahu bi'azat Allah muslimun, dalam keadaan muslim. 133 adalah merupakan sekedar contoh bagaimana seorang tua yang bernama Yakub ketika dia mulai sudah bahasa kitanya senja sakitan. Apa yang ditanyakan kepada anak-anak mereka? Apa yang akan kamu sembah setelah sepeninggalan nanti? Kalau kita, apa yang akan kamu makan setelah mau makan ini, maaf ya, sego gitu aja ya Mbak ya. Jadi satu wasiat yang diajarkan oleh Islam. Jadi kalau mengajarkan anak supaya kita ini seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub.
yang dalam kajian pada sore hari ini hanya mengisahkan bagaimana memberikan satu wasiat yang begitu indah, yaitu wasiat tauhid intinya. Sampai di sini dulu, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Sudah ada? Baik, dari kami sampai di sini dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.